Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat asalullah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilman laduni wal mashraba safil hani ya wahabu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min aynin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf wa ila hadrati Habib Zain bin Sumit wa ila hadrati Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Masum bin Hafid, Abu Ya Gamrawi, Abu Ya Uji Turtusi, Syekh Nawawi Tanara wa ila hadrati Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Muhib Pamijahan wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa jami'i awliyaillah bi ghamida'in billah wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa alaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaitha karamatihim syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak RT 8 beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, terutama Bapak Ustadz Dimas Kun yang berhalangan hadir pada malam hari ini, serta seluruh jamaah sekalian, baik yang hadir dan yang tidak hadir, terutama yang sedang sakit, khususnya Bapak Teguh Raharjo. Semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan umur yang panjang. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati yaumil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharatut Tauhid. Kita sudah berada di bait-bait penghujung kitab ini. Insya Allah malam ini kita selesaikan saja, kita hatamkan. Tinggal ada beberapa bait lagi.
Jumlah bait kitab ini 144. Sekarang kita menuju bait yang ke-137. Jadi kurang lebih 7 bait lagi ya. Ini baitnya pendek-pendek penjelasannya. Baik para hadirin sekalian, bait yang ke-137 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Fa kullu khairin fi tiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalab mustab'ilun mustaf'ilun fakulu khairin. Adapun segala kebaikan fittiba iman salaf itu terletak di dalam mengikuti orang-orang yang terdahulu. Apabila kita ingin mendapat kebaikan, keberkahan, keselamatan, maka ikutilah orang-orang yang sudah mendahului kita. Tentu yang dimaksud orang yang sudah mendahului kita atau yang disebut dengan salaf adalah mereka yang soleh-soleh. Karena banyak juga para pendahulu yang tidak soleh. Ya, jadi yang kita ikuti adalah salaf, orang-orang yang terdahulu yang soleh, yang disebut dengan salafus soleh begitu. Nah, istilah salaf ini sebetulnya ada istilah ada arti menurut bahasa itu sendiri, ada arti menurut istilah. Kalau definisi salaf menurut bahasa artinya orang yang terdahulu ya. Nah, kalau salaf menurut istilah adalah orang-orang baik, orang-orang yang soleh yang hidup di zaman Nabi SAW dan generasi setelah Nabi itu sahabat, kemudian tabi'in dan atba' tabi'in. Itulah generasi awal, kurun 300 atau sampai kurun ketiga ya, abad ketiga, berarti sampai tahun 300-an. Tahun 300-an sampai ke zamannya Nabi. Dari zamannya Nabi sampai tahun 300-an itu salafus soleh. Nah, setelah lewat 300 itu namanya kholaf, orang-orang yang datang belakangan. Ini secara istilah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, khairukum qarni, tsummal ladina yalunahum, sebaik-baiknya generasi adalah generasi aku, di mana aku hidup di dalamnya. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Nah, generasi Nabi adalah generasi sahabat juga, begitu. Nah, setelah itu adalah generasi setelah sahabat tabi'in. Setelahnya generasi yang ketiga tabi'in. Nah, itulah yang disebut dengan salafus soleh. Nah, kita kalau ingin selamat, ingin berkah, ikuti orang-orang yang hidup di zaman salafus soleh itu. Terutama imam yang 4 ya, yang telah disepakati oleh para ulama, kita tidak boleh keluar dari mazhab mereka baik di dalam fatwa maupun hukum, yaitu al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik bin Anas, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hambal. Kita jangan keluar dari 4 imam ini. Pegang, pilih salah satunya untuk kita jadikan pedoman. Nah, di kita mayoritas masyarakat Muslim Indonesia kebanyakan mengikuti Imam Syafi'i. Insya Allah selamat Pak, insya Allah selamat. Fakullu khairin fittiba'i man salaf. Segala kebaikan itu terdapat di dalam mengikuti man salaf, orang-orang soleh yang terdahulu. Wa kullu syarrin, dan segala keburukan fi ibtida'i man khalab, itu terletak di dalam bid'ah orang yang datangnya belakangan. Bid'ah orang-orang yang datangnya belakangan ke sini. Ya. Kalau kita mengikuti bid'ahnya mereka, maka kita mendapatkan keburukan, kesesatan. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah,
segala yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan segala yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. 5 waktu ditambah jadi 1, jadi 6 waktu. Sholat zuhur 4 rakaat dikorting jadi 3, ya cuman 3 itu bid'ah itu, ya. Puasa Ramadan yang harusnya 1 bulan malah ditambah 1,5 bulan, itu hukumnya, nah itu tidak boleh, itu sesat, ya. Tapi kalau bid'ah dalam urusan dunia atau budaya, bukan dalam urusan inti agama, itu terdapat 5 hukum di dalamnya, ya, seperti mobil, ya, atau kendaraan secara umum, kemudian handphone dan sebagainya, itu kan tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana hukumnya hal-hal yang baru tersebut yang tidak bagian daripada ajaran ataupun tidak bagian daripada Islam? Maka kata para ulama, hukumnya ada 5, ya. Ada yang bid'ah itu hukumnya adalah wajib, ada yang bid'ah hukumnya sunnah, ada yang bid'ah hukumnya haram, ada yang bid'ah hukumnya makruh, ada yang bid'ah hukumnya mubah. Mana contoh bid'ah yang hukumnya wajib? Ya, seperti menyusun Al-Quran. Menyusun Al-Quran ini kan bid'ah, karena di zaman Nabi Quran itu belum berbentuk mushaf, belum, ya, masih berupa hafalan-hafalan dan lembaran-lembaran, ya, yang berserakan, baik di pelepah kurma, kulit unta dan lain sebagainya. Makanya memang betul Nabi itu tidak pernah mencium Quran, karena memang di zaman Nabi Quran belum ditulis, ya. Ya, belum berbentuk buku, belum tersusun. Makanya wajar yang nggak dicium, menyium apaan begitu. Nah, sekarang mencium Quran boleh apa tidak? Ya boleh, ya, sebagai bentuk apa? Penghormatan kita terhadap Al-Quran. Selain dibaca, ya kita cium sebagai tanda kecintaan kita kepada Al-Quran, ya, begitu. Itu hukumnya bid'ah, mengumpulkan Quran, tapi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dikumpulkan akan tersia-sia, akan hilang, ya. Sedangkan Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, Allah menjaga Quran, ya tentu dengan melahirkan atau dengan memunculkan orang-orang yang hafal Quran dan peduli dengan Al-Quran, ya, peduli dengan tulisannya, dengan hurufnya, dengan cetakannya, dengan hafalannya. Nah, melalui orang-orang semacam itulah Allah memelihara Al-Quran. Orang yang terus mempelajari Quran siang dan malam, membacanya siang dan malam, berkhidmat untuk Al-Quran, menggali informasi, ilmu, hukum dari Al-Quran. Nah, dengan tangan mereka itulah, melalui orang-orang itulah Al-Quran itu terjaga sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi hukum menyusun Al-Quran itu adalah bid'ah, tapi hukum bid'ahnya wajib. Termasuk mencatat hukum-hukum syariat. Di zaman Nabi tidak ada itu pencatatan hukum syariat, sholat wajib, puasa Ramadan, tidak ada. Nabi menyampaikan dengan perkataan atau dengan perbuatan yang disebut dengan hadis atau as-sunnah, begitu. Dan itu pun sama dihafal oleh para sahabat. Sistemnya hafalan, begitu. Tidak ada pencatatan misal rukun sholat ada 17, rukun wudhu ada 6, rukun tayamum ada misalnya 4, ya. Kemudian rukun wudhu ada 2. Ini pencatatan baru belakangan ini saja, dari mulai munculnya imam-imam mazhab itu. Bagaimana hukumnya mencatat ilmu-ilmu syariat itu? Bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang hukumnya itu haram, ya, seperti mukus. Mukus itu kata jama dari makes yang artinya pajak. Pajak itu di zaman Nabi nggak ada. Sekarang ada nggak? Ada. Bid'ah bukan? Bid'ah, tapi bid'ah yang haram sebetulnya, haram, ya, tapi ya mau gimana lagi, ya, haram sebetulnya, ya, haram. Nah, makanya banyak yang tidak mau bayar pajak. Kenapa? Nggak punya duit. Tapi bayar sajalah. Loh Ustaz, karena haram, kenapa bayar saja? Karena negara kita dibiayai dari pajak. Bayangkan kalau tidak bayar pajak, bangkrut bisa jadi. Kecuali negara yang sudah mandiri,
yang tidak perlu pajak untuk membiayai perkembangan dan kemajuan negara itu. Pembangunan, gaji para pejabatnya tidak diambil dari pajak misalnya, dari sumber daya alam, dari badan usaha milik negara dan sebagainya. Nah, itu hukum pajak ya total berarti haram. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Tapi bagi suatu negara yang berkembang, ya apalagi negara yang di bawah garis kemiskinan seperti beberapa negara di luar sana yang hidupnya dari pajak, itu mau tidak mau ya harus bayar pajak daripada negara bangkrut begitu. Cuman ya masalahnya pajak kita bayar tapi uangnya bukan buat membeli negara, buat korupsi, beli mobil ya yang mewah-mewah. Akhirnya banyak yang malas bayar pajak karena uangnya malah dikorupsi. Bukan di sini, bukan di sono, di Konoha ya. Alhamdulillah Indonesia mah orangnya baik-baik ya. Alhamdulillah. Termasuk juga hal-hal yang baru yang bertentangan dengan syariat saja pokoknya mah. Apapun itu ya. Seperti misalnya hiburan ataupun budaya. Jika bertentangan dengan syariat itu bid'ah yang haram. Ada yang ketiga, bid'ah itu sunnah. Seperti apa? Sholat tarawih berjamaah. Nabi itu dulu sholat tarawihnya tidak jamaah, sendiri-sendiri. Sampai di masa Abu Bakar pun sendiri-sendiri. Di masa Umar bin Khattab dikumpulkan para sahabat dan sholat tarawih berjamaah dengan imam satu atau dengan satu imam. Lalu Umar berkata, ni'matil bid'atu hadihi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini, apa? Salat tarawih berjamaah. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang sunnah. Kemudian ada bid'ah yang hukumnya makruh. Seperti apa? Kazakhrafatil masajid, seperti bermegah-megahan di dalam bangunan masjid. Masjid itu dibangun terlalu megah, berlebihan, pernak-perniknya, setiap incinya ada hiasan, itu bid'ah sebetulnya. Karena di zaman Nabi tidak ada, tapi bid'ahnya tidak sampai haram, hanya sebatas makruh ya. Kan nanti orang ke sana bukan untuk ibadah, wisata. Ya. Wisata. Kenapa? Karena terlalu berlebihan, ya. Memang niatnya baik ya untuk syiar Islam, tapi jika terlalu berlebihan, tujuan orang datang ke sana bukan untuk ibadah, untuk apa? Wisata, untuk selfie, untuk nongkrong, untuk ketemuan, untuk tiktokan, ya pengalaman berarti ini, ya bikin konten, kan begitu. Nah, itu makruh sebetulnya. Ada yang bid'ah hukumnya mubah. Nah, bid'ah hukumnya mubah seperti apa? Seperti mengayak tepung. Di zaman Nabi itu tepung nggak diayak, mau halus mau kasar udah dibikin adonan, dibikin roti. Nah setelah zaman Nabi itu ada mulai orang-orang yang menggunakan ayakan. Tahu nggak ayakan? Tahu kan ya? Nah, saringan begitu. Jadi disaring tepung-tepung yang halus itu yang dipakai buat makanan, yang kasarnya dikasih pada hewan biasanya begitu. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang mubah. Seperti makan di kursi meja, ya di meja makan, itu bid'ah itu. Zaman Nabi tidak ada makan di kursi makan itu, meja makan nggak ada. Makan tuh di bawah duduk. Ya, tapi hukumnya boleh, hanya sebatas mubah ya, bid'ah yang mubah. Nah, kemudian makan apa yang enak-enak terus, ya ini hukumnya bid'ah. Karena di zaman Nabi jarang makan dengan yang enak-enak, kadang-kadang saja. Tapi bid'ah yang mubah. Nah itu ya. Jadi bid'ah itu sebetulnya bukan hukumnya. Bid'ah itu adalah sebutan sesuatu yang baru, itu saja. Nah hukumnya itu yang tadi ada lima, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, begitu. Ini kalau yang bid'ahnya itu bukan dalam urusan inti agama. Kalau dalam urusan inti agama seperti ibadah mahdhah itu nggak boleh. Ya seperti saya bilang tadi, sholat duhur jadi 3 rakaat, bid'ah itu. Sholat subuh misalnya jadi 4 rakaat, hukumnya apa? Haram ya, itu hukumnya haram ya, hukumnya haram, bid'ah ya, sesat ya. Sebutannya bid'ah karena hal yang baru dan hukumnya haram, sesat. Nah,
Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapat kebaikan, ikutilah orang-orang soleh sebelum kita. Selesai sudah. Termasuk dalam urusan nasab ini ya, nasab haba, udah ikuti salafus soleh aja udah, nggak usah ngikutin yang baru-baru ini. Ya, tapi kita nggak usah mengejek kepada yang membatalkan, itu urusannya dia, itu ijtihadnya, itu pilihannya dia. Ya, khawatir suatu saat ternyata mereka bertobat lebih soleh, kan kita nggak tahu ya. Jadi pokoknya kalau berbeda pendapat dan pilihan ya silahkan saja, asal jangan mencela, memaki, apalagi mengkafir-kafirkan. Khawatir yang bersangkutan malah suatu saat nanti bertobat dan menjadi orang yang paling baik di antara kita sendiri. Begitu. Kita lanjut bait yang ke-138. Wa kullu hadin lin nabiyyi qad raja fama ubihaf al wada malam yubah mustaf'ilun wa kullu hadinil nabi, setiap jalan nabi, setiap hal yang dinisbatkan kepada nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, qad rajah, itu mengungguli sesuatu yang tidak dinisbatkan kepada nabi. Jadi apapun itu, mau ucapan atau perbuatan atau ketetapan, jika dinisbatkan kepada nabi, maka itu yang mengungguli, yang mengalahkan, yang harus kita dahulukan ketimbang sesuatu yang tidak dinisbatkan kepada nabi. Ya, contoh misalnya doa ya. Ini kalau kita doa atau zikir atau wirid, dahulukan wirid dan doa dari nabi. Setelah itu baru dari yang bukan nabi, seperti dari guru kita, dari ulama ya. Itu hasil karya ulama sendiri, ya itu silakan. Tapi dahulukan yang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadiyin lin nabi qad rajah. Fama ubihaf al, apa yang diperbolehkan if'al, kerjakan. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi dan kita boleh mengerjakannya, silakan kerjakan. Ya, seperti apa ya? Seperti misalnya tata cara bagaimana nabi itu makan dengan bismillah, kemudian dengan 3 jari, ya kita ikuti. Sebab hal tersebut dinisbatkan kepada nabi, memang perbuatan nabi, dan itu boleh kita mengerjakannya, sehingga kita kerjakan. Ikuti nabi, makan dengan tiga jari, kemudian sebelum makan baca bismillah, cuci tangan, baca doa. Bisa makan pakai 3 jari? Bisa mah bisa, tapi kalau nasi repot ya. Sayur asam ya. Nah, kalau wadak malam nyubah, sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi tapi kita nggak boleh mengikutinya, ya jangan. Seperti apa? Seperti nabi kan menikah, dan nabi menikah dengan berapa istri? 11, 2 diantaranya meninggal, sisa 9. Itu kan memang dinisbatkan kepada nabi. Tapi kita nggak boleh meniru nabi dalam hal itu. Tidak boleh kita menikah dengan 9 wanita, haram hukumnya. Ya, seperti nabi itu misalnya melakukan puasa wisol, puasa yang tiap hari, ya, tidak batal, malam siang puasa terus-terusan, namanya puasa wisol. Itu nabi mengerjakan, tapi kita umatnya jangan mengerjakan, tidak boleh, maka kita harus meninggalkannya. Nah, jadi ini pentingnya ngaji. Jadi tidak semua yang nabi kerjakan kita itu boleh mengikuti. Ada hal-hal yang dikerjakan oleh nabi dan itu hanya boleh bagi nabi, kita tidak boleh. Contohnya tadi apa? Puasa wisol dengan menikah melebihi 4 orang wanita. Itu kita nggak boleh mengikutinya, haram. Baik, kita lanjut bait yang ke-139. Fatabi'i saliha mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa mustaf'ilun
mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fatabi'i sholiha miman salapa, ikutilah orang-orang soleh terdahulu. Makanya ada istilah begini, ikutilah orang yang sudah mati sebab mereka aman dari fitnah. Maksud yang sudah mati siapa? Orang soleh yang terdahulu. Ikuti sudah. Bagaimana cara mengikutinya? Ya pelajari dong kitab-kitabnya, baca dong sejarahnya. Makanya penting kita ini tahu sejarah orang-orang yang soleh, biografi mereka, profil mereka. Biar apa? Minimal kita cinta kepada mereka. Karena ada istilah tak kenal maka tak cinta. Tak cinta dong. Tak cinta maka tak sayang. Kalau tidak sayang tidak akan pernah merasakan rindu. Jangan pernah berharap ingin merasakan rindu kalau tidak pernah sayang. Jangan pernah berharap bisa sayang kalau tidak pernah cinta. Jangan pernah cinta kalau tidak pernah mengenal satu dengan yang lain. Aduh. Ya. Jadi harus mengenal dulu. Ya kita pengen cinta sama Syekh Abdul Qadir, ya kenal dulu dong, baca manakibnya, sejarahnya. Udah cinta baru sayang. Kalau sudah sayang akan rindu. Masya Allah, rindu. Sama dengan Nabi juga begitu. Ya kan sekarang banyak tuh ya buku-buku ya. Beli dong buku itu, buku tentang sejarah orang-orang soleh. Biar tergugah hati kita. Dan biar kita sadar kita ini jauh belum apa-apa dalam agama, dalam ibadah ini. Enggak ada setai kuku, bukan seujung kuku. Enggak ada setai kukunya mereka kita ini. Masya Allah. Nah kalau sudah kita kenali mereka, kita pelajari kitab-kitab mereka, kita baca buku-buku mereka, baru kita bisa mengikuti mereka. Fatabi'is sholiha mimman khalafa, ikutilah orang-orang soleh yang terdahulu. Dan ini pesannya Nabi SAW. Nabi pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Rasul, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ati. Aku berwasiat kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh. In ta'ammaru alaikum abdun, meskipun kalian itu dikuasai di bawah seorang penguasa yang dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Meskipun pemimpinmu seorang budak hamba sahaya dari negeri Ethiopia Habasyah, tetap harus mendengar dan patuh. Bertakwa kepada Allah. Tidak boleh kita menentang melawan pemerintah selagi mereka tidak keluar daripada aturan Allah. Kebijakan yang mereka berikan, taati, patuhi, dengarkan, laksanakan. Selesai. Ya. Bahkan katanya meskipun pemimpinmu adalah seorang budak hamba sahaya, hitam gelap dari Afrika, Ethiopia, Habasyah, meskipun tetap patuh, kata Nabi SAW. Fa innahu, sesungguhnya man ya'is minkum, siapa di antara kamu yang hidup dengan umur yang panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan menjumpai perbedaan, perselisihan yang banyak. Nabi sudah memberikan ultimatum kepada para sahabatnya, hati-hati. Kalian kalau dikasih umur panjang oleh Allah, kalian akan mendapatkan perselisihan, pertikaian yang banyak. Dan semakin kesini ya semakin banyak pertikaian itu. Kalau di zamannya dulu itu ya awal mula ada pertikaiannya ketika wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Pokoknya setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, perpecahan, pertikaian khususnya di kalangan umat Islam itu terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kita harusnya bertambah yakin kepada Rasul bahwa Rasul menyampaikan sesuatu yang hak, fakta, padahal itu belum terjadi di zaman Rasul. Berarti Rasul itu adalah utusan Allah, berbicara itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Fa'alaikum bisunnatina, saat kamu menjumpai perselisihan, pertikaian, perbedaan yang begitu sangat banyak, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah kita misal sholat taraweh 20 rakaat itu kita ngikuti ini sunnah khulafai rasyidin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan bid'ah sesat, bukan, karena Nabi yang perintahkan. Ketika terjadi perselisihan, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita sholat tarawehnya ngikuti Umar bin Khattab 20 rakaat plus witir 3, berarti kita berada sesuai dengan ajaran arahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, kata Nabi itu sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahamu, gigit yang kencang begitu, jangan dilepaskan. Nah ini sebagai sebuah isyarah perintah dari Nabi secara tidak langsung agar kita mengikuti orang-orang soleh yang terdahulu. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, selain daripada mereka yang soleh-soleh itu. Wajani bil bid'ata mimman khalafa, dan jauhilah bid'ah-bid'ah dari orang-orang yang datang setelah mereka, dari orang-orang yang datang belakangan. Jauhi bid'ah-bid'ah. Ya seperti yang sebutan tadi itu ya, baik bid'ah yang haram ataupun bid'ah yang makruh itu tinggalkan. Kalau bid'ah yang hukumnya wajib ya sunnah dan mubah ya silahkan itu. Ini yang hukumnya haram, bid'ah dan hukumnya makruh itu tinggalkan. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat. Begitu. Lanjut bait 140. Ya kita kejar hatam ini biar hatam malam ini nanti bisa kita rundingkan lagi mau ganti kitab apa, nanti kita bicarakan lagi. Bait yang ke-140. Hadza wa arjullaha fil ikhlasi minariya isumma fil khalasi mustaqilun 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 minar rajimi summa nafsi wal hawa faman yamil liha ulaikan gawa mustaqilun 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 mustaqilun. Hada, pahami ini. Maksudnya apa yang sudah dijelaskan oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, dari mulai bait yang pertama yang sudah lupa itu ya, benar kan? Dari bait yang pertama sampai bait yang ke-139 tolong dipahami. Tolong dipahami. Insya Allah kita termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Karena akidahnya benar. Akidahnya benar. Tolong pahami ini. Ya tinggal dibaca-baca lagi saja ya, atau nanti kita ganti kitab masih tetap dengan tauhid, akhirnya terulang kembali apa yang sudah kita pelajari dulu itu. Karena kan sudah berapa tahun ini ya dari semenjak kita awal ngaji itu. 7 tahun. Ulama ya. Dari mulai di situ ya, di dalam itu ya. Subhanallah. Lama 7 tahun. Ya. Subhanallah, enggak kerasa ya. Enggak kerasa. Kerasa sih sebenarnya mah lama. Tapi kayak enggak kerasa begitu. Wa arjullaha, dan saya berharap kepada Allah. Maksudnya penulis kitab ini, saya berharap kepada Allah. Fil ikhlasi minaria, agar mampu ikhlas sehingga terhindar daripada penyakit riya. Dan Allah sudah kabulkan permintaannya. Dari mana kita tahu?
Buktinya sampai sekarang kitabnya masih tetap dipelajari. Pesantren-pesantren yang salaf ya. Kalau yang modern saya nggak tahu. Ada yang baca, ada yang tidak. Tapi kalau pondok-pondok salaf itu dipelajari kitab ini. Dari mulai kitab Aqidatul Awam, terus kitab Tijanud Darori, Kifayatul Awam, Ummul Barohin, dan di antara kitab ini ya, Jauharatut Tauhid. Ini bukti bahwa harapan sang penulis kitab ini agar diberikan keikhlasan oleh Allah sudah dikabulkan oleh Allah. Karena kalau tidak dikabulkan berarti kan tidak ikhlas. Ini tidak akan pernah dibaca dan dipelajari berulang-ulang. Sudah berapa ratus ribu kali cetak mungkin kitab ini dari semenjak beliau mengarang kitab sampai sekarang dengan berbagai macam cetakan terbitan yang luar biasa. Sudah berapa juta muslimin muslimat yang mendapat manfaat daripada kitab ini. Berarti beliau ini doanya dikabul sama Allah. Ini kan wa arjullaha bil ikhlasi minarya. Saya berharap kepada Allah. Berharap apa? Bisa ikhlas sehingga selamat daripada penyakit ria. Karena kalau sudah ria, ya sudah habis pahala, nggak ada apa-apanya. Ulama dulu itu terkadang ada di antara mereka yang langsung menguji keikhlasan mereka. Salah satunya yang saya ingat itu dua. Yang pertama adalah Al-Imam As-Sonhaji. Ya bukan yang digoblokin, bukan itu. Seorang penulis kitab Jurumiyah, Al-Imam As-Sonhaji, kitab tentang gramatika bahasa Arab, kitab dasar itu. Kitabnya tipis, kitab dasar soalnya. Tapi subhanallah, karena keikhlasan penulisnya sampai sekarang masih dipelajari. Ini kalau yang Jurumiyah, jangankan pondok salaf, modern juga dipelajari. Jurumiyah. Dulu beliau ketika menulis kitab tersebut ingin menguji keikhlasannya. Selesai beliau menulis kitab itu, tinta masih basah, kemudian dilemparkan ke air. Ya Allah, kalau memang aku menulis kitab ini karena ada niat-niat selain karenamu ya Allah, kesombongan, pamer, dipuji, biarkan kitab ini dengan tulisannya luntur, hancur, terbawa oleh air. Tapi kalau aku tulus dalam menyusun kitab ini, buktikan kehebatanmu ya Allah. Ketika dibuang kitabnya ke air, subhanallah, kertasnya tidak basah, tintanya tidak luntur. Bukti keikhlasannya diterima sama Allah dan sampai sekarang dipelajari. Padahal orang yang menyusun kitab yang lebih lengkap, yang lebih komplit tentang gramatika bahasa Arab banyak, Pak. Tapi kok masih dipakai itu Jurumiyah? Ini rahasianya ada di mana ini? Jawaban dari keikhlasan. Keikhlasan. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, makana lillahi yatimu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Segala sesuatu yang jika dikerjakan karena Allah yatim, maka itu akan sempurna. Akan sempurna dengan sendirinya. Tapi jika sesuatu itu dikerjakan bukan karena Allah, karena apapun, bukan karena Allah, tunggu kehancurannya. Mungkin dia besar lama-lama hancur. Ya. Bahkan namanya pun tidak dikenang mungkin. Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kejadian sama seperti tadi itu adalah penulis kitab Matan Zubad, Sofwatu Zubad, namanya Syekh Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan menulis kitab fikih, ya. Kitab fikih yang di dalamnya ada tauhid juga, ada tasawuf juga. Nama kitabnya Sofwatu Zubad atau Matan Zubad. Berisi lebih daripada 1000 bait syair. Ini kan berapa? Cuman 144 ya. Kalau itu lebih daripada 1000 ya. Dan beliau sama melemparkan kitab yang baru ditulis, tinta masih basah, ternyata kertasnya tetap kering, tintanya tidak luntur. Dan sampai sekarang kitab itu masih dipelajari, yang usia sudah ratusan tahun. Sangat hebat, luar biasa. Itulah bukti bahwa ya Islam itu benar. Karena dari ulamanya pun karangan-karangannya banyak keajaiban. Banyak keajaiban, keanehan-keanehan. Nah,
Summa kemudian fil kholasi, aku memohon kepada Allah agar aku bisa selamat minar rojimi, dari ar-rojim, dari setan yang terkutuk. Meskipun penulis kitab ini seorang yang soleh, waliullah, tapi beliau tetap waspada, takut tergoda oleh rayuan setan, takut tergoda oleh bisikan setan. Sebab Allah berfirman di dalam surah Fatir yang berbunyi innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuhmu yang sebenar-benarnya. Jangan malah berteman dengan setan, ya. Emang ada Ustaz orang yang berteman dengan setan? Ya ada. Itulah orang yang suka mengikuti bisikan setan, ya. Itu adalah bisikan setan, ya. Gimana lagunya tuh? Bila Anda ingin berbuat zina, bisikan setan. Ada salah anak muda zaman dulu ya. Alhamdulillah. Apa bagus ya begitu. Ya, jadi setan itu sangat sangat luar biasa ya. Sungguh-sungguh menggoda manusia. Karena dia punya dendam kesumat sama manusia. Siapa? Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam ia terusir dari kemuliaan Allah, dilaknat dari rahmat Allah. Makanya punya dendam kesumat sama Nabi Adam dan kepada cucu-cucunya, ya begitu. Kayak dulu di Indonesia apa? Yang punya dendam sama Ki Ageng Prayoko itu Malampir. Malam film dulu, zaman dulu, zaman kecil dulu ya. Benci sama leluhurnya, tapi sama anak cucu juga mendendam, ya itu. Dendam kesumat namanya itu. Nah. Summa nafsi, kemudian aku memohon kepada Allah agar selamat dari nafsu. Wal hawa, dan hawa nafsu. Nah, nafsu yang dimaksud di sini yang penulis kitab ini memohon kepada Allah agar diselamatkan daripada nafsu, yang dimaksud adalah nafsu ammaroh. Nafsu apa? Ammaroh. Nafsu ammaroh ini adalah nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, tidak pernah menyuruh kepada kebaikan. Itu nafsu ammaroh. Ya, hati-hati. Nafsu itu kalau sudah nyuruh kepada hal yang tidak baik, maka cara melawan cuma satu, jangan diikutin. Ya, kita lawan dengan zikir nggak mempan, kita lawan dengan sholat nggak ngaruh. Cara menghindarinya adalah jangan diikuti. Ini nafsu amarah ini. Ya, karena ada juga nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah itu adalah nafsu yang kadang-kadang orang yang memilikinya itu berbuat dosa, salah dan maksiat, tapi setelah itu dia menyesal, kemudian mencela dan memaki dirinya sendiri. Itu nafsu lawamah itu. Mulai baik itu orang itu. Kalau sudah mulai mencela, memaki, menyalahkan diri sendiri, menyesal, itu sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik, ada kesadaran. Nah, nanti setelah nafsu lawamah ada lagi nafsu mulhamah, ya, nafsu yang memberi ilham kepada orangnya, kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, ya, karena dia sungguh-sungguh begitu ya, terus-terusan memerangi nafsunya hingga dia naik level dari nafsu lawamah kepada nafsu mulhamah. Nah, kalau terus ia melatih nafsunya, ia melawan nafsu amarahnya, terus dia latih, dia akan naik level lagi kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kalau terus istiqomah nih, ya, pada tingkatan nafsu mutmainnah, nanti lama-lama dia akan naik pada level yang berikutnya, nafsu radiyah. Nafsu yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, yang tidak pernah menentang apapun keputusan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu radiyah. Nah, kalau istiqomah terus, dia akan naik level lagi kepada nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah, nafsu yang Allah ridho kepadanya.
Allah mohonkan ampunan kepada hambanya. Kalau terus berada di level nafsu mardiyah, nanti puncaknya dia akan naik ke level yang paling tinggi, nafsu kamilah. Sehingga sifat-sifat yang sempurna itu menjadi watak dan kepribadiannya. Dia sabar itu bukan paksaan, tapi memang sudah menjadi watak dan kepribadiannya. Syukur akan menjadi watak dan kepribadiannya. Ikhlas akan menjadi watak dan kepribadiannya. Akan menjadi tabiatnya. Itu sudah nafsunya nafsu kamilah. Nah, tapi meskipun sudah berada di level nafsu kamilah, dia akan tetap bisa naik kepada level-level kesempurnaan di atasnya. Kenapa? Karena level kesempurnaan tidak ada batasnya. Terus ya, terus naik. Nanti lama-lama jika dia mendapatkan izin dari gurunya, dia akan menjadi seorang mursyid yang bisa menuntun muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus ada izin dari gurunya. Kalau tidak ada izin ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah, jadi yang dimaksud dengan nafsu yang penulis kitab ini berlindung kepada daripadanya adalah nafsu amarah. Nafsu amarah. Pamayyamil, barang siapa yang condong lihaulai kepada keempat hal tadi, condong kepada riya, atau condong kepada setan, atau condong kepada nafsu, atau condong kepada hawa nafsu, qad gawa, maka sungguh dia benar-benar telah menjadi orang yang tersesat. Orang yang mengikuti setan, nafsu, riya di dalam beramal, mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadi orang yang melampaui batas, orang yang tersesat. Nauzubillah min dzalik. Hada, inilah permohonanku. Wa arjullaha, dan saya memohon kepada Allah, kata penulis kitab ini, ayyamnahana, agar Allah menganugerahkan kepada kita semua, inda su'ali mutlaqan, ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir di dalam kubur, hujatana, agar Allah menganugerahkan hujah kepada kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Saya yakin penulis kitab ini sudah pasti selamat daripada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tinggal kita yang masih hidup, yang kelak nanti akan wafat, kita pun memohon dengan harapan dan doa yang sama. Hadza wa arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujatana. Kita memohon agar kita dianugerahkan hujah saat kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Di saat tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada kerabat, suami dan istri, bahkan anak tidak menemani, hanya amal yang dulu pernah kita kerjakan yang berada di samping kita. Saat kita berada dalam kesunyian di tempat yang gelap dan sempit, datang dua sosok malaikat mungkar dan nakir yang suaranya bagaikan petir, kedipan matanya, lirikan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Matanya biru, tubuhnya penuh dengan bulu, bertaring dan berkuku. Bayangkan betapa sangat takutnya keadaan kita pada saat itu. Maka sekarang mumpung hidup, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hujah kepada kita sehingga kita mampu dan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepengennya mah jangan ditanya sih. Ya, ditanya bisa jawab ya alhamdulillah. Kepengennya mah jangan ditanya. Jangan ditanya. Emang bisa? Bisa. Ada kan? Kan pernah kita pelajari itu. Baca apa? Baca apa? Surat Al-Ikhlas pada saat sakit menjelang kematian. Jadi sakit menjelang kematian, ya, sakit sebelum mati. Nah, saat sakit itu baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Ustadz, bagaimana kita bisa tahu sakit menjelang kematian, sakit yang kayak bagaimana? Maka solusinya setiap kali kita sakit, baca saja surat Al-Ikhlas 40 kali. Karena nggak tahu apakah sembuh lagi atau ternyata tutup usianya. Tidak ada yang tahu. Baca itu insya Allah selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Berarti tidak ditanya. Nah, mending ditanya bisa jawab apa mending tidak ditanya?
Tidak ditanya. Ya pengennya sih begitu. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Summa salatu wassalamu daimu ala nabiin dabuhul marahimu mustab'ilun ilun mustab'ilun 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 Muhammadin wa alihi wa itratih wa tabi'in linajihi min ummati mustab'ilun 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 mustab'ilun. Summa sholatu, kemudian rahmat ta'zim, rahmat yang diagungkan oleh Allah. Wassalamu, dan keselamatan ad-daimu yang langgeng, ala nabiyyin, semoga tetap tercurahkan atas seorang nabi, da'buhul marahimu, yang memiliki sifat kasih sayang. Siapa itu? Muhammadin, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa itratih, dan ahli baitnya, wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti, linahjihi, jalannya, min ummatihi, dari kalangan umatnya. Di dalam 2 bait terakhir ini penulis kitab ini mendoakan ya, agar orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad itu pun mendapatkan rahmat kasih sayang dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah 144 bait sudah kita selesaikan pada malam hari ini. Sedikit saya sampaikan tentang sosok Syekh Ibrahim Al-Laqani ya. Beliau wafat pada tahun 1041 Hijriah. Berarti sampai sekarang sudah berapa tahun? 405 tahun ya. Jadi hampir 4 abad lebih ya, 4 abad lebih. Itu kan Indonesia belum didatangi Belanda malah itu. Ya. Karena kan kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Itu zamannya kerajaan apa dulu tuh? 400 tahun yang silam di Nusantara itu. Majapahit, Kutai, Tarumanegara. Iya, Majapahit berarti ya, Majapahit. Subhanallah ya. Kitab ini sudah ada 400 tahun yang itu kan wafatnya. Berarti kan sebelumnya sudah ada kan begitu. Sudah ada. Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Laqani. Lebih populer dengan sebutan Ibrahim Al-Laqani ya. Beliau seorang ulama ahli tasawuf dari negara Mesir yang bermazhab Maliki. Laqani itu adalah sebuah nisbah ya kepada sebuah negeri ataupun kota di Mesir yang bernama kota Laqanah. Nah, orang yang tinggal dan berasal dari sana disebut Al-Laqani. Gitu. Ya seperti Banten, Al-Bantani begitu. Taman Cikande. Nah, bukan aja Taman Cikandui begitu ya. Indonesia Al-Indonesi, Mekah Maki, Madinah Madani begitu ya. Ini Laqanah jadi Laqani. Beliau wafat di dekat Aqabah di Saudi Arabia ketika pulang dari haji. Saat pulang dari melaksanakan haji, tepatnya di dekat dengan daerah Aqabah, beliau meninggal dunia. Berarti meninggalnya husnul khotimah.
Karena orang yang wafat setelah haji itu ya jangankan dosa kecil, dosa besar diampuni sama Allah. Jangankan dosa besar kayak zina, kayak apa, dosa yang berkaitan dengan manusia pun diampuni oleh Allah asalkan wafat pulang dari haji langsung. Kan enak ini. Yang punya hutang, yang punya salah sama orang, udah berangkat haji minta ya Allah, pulang dari sana mati, meninggal. Subhanallah ya. Nah itulah sejarah singkat tentang Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan kitabnya banyak sekali ya. Di antaranya ini yang sangat populer, kitab Jauharatut Tauhid ya. Ada juga Bahjatul Mahafil, Hasyiah ala Mukhtasar Khalil, Qada'ul Watar, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah bagi kita semua, bagi anak cucu kita. Mudah-mudahan ya dijadikan ahli-ahli ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi kitab ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'alim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dabi huquqil wajibati alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah